Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Yakti Ageng Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah saya. Namun sebelumnya, berikut adalah pengertian atau informasi yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Lalu menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kita dapat mengajukan pernyataan yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2, manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Lalu, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Dalam tahapan validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan murid. Kita dapat mengajukan pertanyaan. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Dan yang terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Lalu pada tahapan menanyakan keyakinan. Yang pertama, termotivasi intrinsik dan saat perilaku tervalidasi atau identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita dapat mengajukan pertanyaan yang pertama, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam tugas kali ini, saya membuat 2 kasus. Untuk kasus yang pertama, pada hari Senin, Mahasa murid kelas 6 bertengkar dengan Renata, teman satu kelasnya. Mahasa mengejek dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan mengebrak meja Renata. Hal tersebut membuat suasana kelas menjadi gaduh dan membuat proses pembelajaran menjadi terganggu atau kurang kondusif. Berikut adalah skenarionya. Assalamualaikum. Silakan duduk, Mbak Asta. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mbak Asta, tadi kenapa kok kamu menggebrak meja Renata sambil mengatakan kata-kata yang kurang pantas? Terlebih, kamu tadi juga mengejek Renata, kan? Kesel, Bu. Sebel banget sama Renata. Masa saya tadi dituduh nyontek ulangan matematika? Ya saya marah lah, Bu. Saya tidak terima dikatain seperti itu. Makanya saya ngatain Renata balik. Oh, begitu.
Pantes kamu merasa kesal dan marah ya, karena dituduh mencontek saat ulangan matematika. Ibu pun juga akan merasa marah kalau saya dituduh mencontek, padahal saya tidak mencontek. Kemudian, saat itu, kamu mau melakukan apa, Mbak Asta? Ya saya langsung ngatain Renata balik lah Bu. Saya maki-maki biar dia tahu rasanya dituduh sembarangan. Saking emosinya, saya sekalian gebrak mejanya Bu. Kamu melakukan hal ini karena suatu alasan kan? Iyalah Bu, saya masa diam saja dituduh mencontek. Ya saya bela harga diri saya lah Bu. Wajar Mbak Asta, kamu mempertahankan dan membela harga diri kamu. Karena itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung saja kamu tidak bertindak lebih gegabah dari ini. Memukul Renata misalnya. Iya sih Bu, untung saya masih mempunyai kesabaran. Iya Mbak Asta, dan kamu memilih untuk tidak berbuat hal-hal yang lebih dari ini. Kamu memilih untuk bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya Bu. Sekarang, coba kita lihat lagi. Tindakan Mbak Asta saat memaki, mengejek, dan menggebrak meja Mbak Renata tadi, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, dan sesuai dengan prinsip kamu, Mbak Asta? Tidak Bu, saya kebawa emosi. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang belum sesuai dengan tindakanmu tadi? Menghormati dan menghargai orang lain Bu. Mbak Asta meyakini tidak bahwa menghargai dan menghormati orang lain itu penting untuk kamu? Yakin banget Bu. Ya, Ibu juga setuju. Lalu keyakinan yang seperti apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah atau emosi? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ya, bersedia Bu. Mbak Asta, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan diri Bu. Jika saya diejek, saya akan lapor kepada guru kelas. Iya, bagus Mbak Asta. Baik sekali. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahasta, siswa kelas 6. Saya berdiskusi dengan ibu guru untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Saya harus bersabar dan dapat mengendalikan diri. Dan harus menghargai dan menghormati orang lain. Kasus yang kedua, Anjan, siswa kelas 6, sedang mengikuti pelajaran matematika. Namun, dia tampak panik karena lupa tidak membawa buku tulis yang berisi PR. Dia tidak datang terlambat sampai di sekolah, pukul 6.57. Namun, ada dua buku yang tidak ia bawa, yaitu buku matematika dan IPA. Berikut adalah skenarionya. Selamat siang, Mas Anjan. Selamat siang, Bu. Mas Anjan sering tidak bawa buku tulis dan buku pelajaran ya? Iya, Bu. Sering tidak membawa buku pelajaran itu suatu kesalahan, bukan? Iya, Bu. Mas Anjan, berbuat kesalahan itu manusiawi. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri dengan tidak membawa buku-buku pelajaran tersebut? Tidak, Bu. Sekarang yang terpenting kita mencari solusi dari permasalahan kita, setuju? Dan kita juga harus memperbaiki kesalahan ini. Iya, Bu, setuju. Mas Anjan sering tidak membawa buku, itu pasti ada alasannya. Kenapa sih Mas Anjan tidak membawa buku? Karena saya tidak sempat membaca jadwal, Bu. Setiap malam saya bermain HP, sehingga saya bangun kesiangan. Oh begitu. Lalu kira-kira tindakanmu ini tadi sesuai dengan kesepakatan kelas atau sekolah kita belum? Belum, Bu. Kalau belum, kira-kira kesepakatan mana yang telah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak buat kamu, Mas Anjan? Sangat penting, Bu, karena saya dapat melihat jadwal dan membawa buku. Betul. Disiplin itu sangat penting, menjadikan kita lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita. Iya, Bu, saya menyesal. Maafkan saya, Bu. Baik, Nak. Sikap yang baik telah kamu tunjukkan dengan meminta maaf.
Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk bisa membawa buku-buku pelajaran? Saya akan tidur lebih awal, mengurangi bermain HP, dan akan memasang alarm agar bangun pagi dan bisa belajar, Bu. Bagus, Mas Anjan. Kamu telah menemukan cara dan solusinya. Sekarang, kamu boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Anjan dari kelas 6. Terima kasih Bu Guru, saya diajak diskusi untuk menemukan solusi dari tindakan yang saya lakukan, yaitu tidak membawa buku-buku pelajaran. Saya harus mengurangi bermain HP dan bangun lebih awal. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.